Shalom, selamat pagi, semuanya yang berarti Tuhan, selamat datang, selamat kembali beribadah di minggu yang kudus nama Tuhan. Kita mengucap syukur bahwa kita boleh ada di minggu yang terakhir di bulan ini. Memang hari itu berlalu terasa cepat, saudara, tetapi kita melalui hari itu bukan karena kekuatan kita, namun karena penyertaan Tuhan yang luar biasa. Untuk membawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, mari kita siapkan hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Kita mau sambut hadirat Tuhan, kita mau masuk di tanah suci-Nya, kita mau masuk dalam kemuliaan yang kudus. Terima kasih Tuhan. Dari siapa hati kami rindu untuk menyembah Engkau, menyenangkan hati-Mu. Terimalah penyembahan kami Tuhan sebagai korban persembahan hidup. Pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus. Kau selalu bagi kami Tuhan.
diinjaskan, bahkan segala bentuk keangkuhan kejadian kami matikan, kami mesti membaca dalam nama Yesus. Kami persilahkan Kau Roh Kudus, bekerjalah seluas-luasnya di dalam diri kami, bekerjalah seluas-luasnya di dalam kuasa ini, sehingga kami tahu bagi jalan ibadah pada Tuhan yang bersedia, yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus namanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, dan bukan ibadah kami di pagi hari ini, hanya di dalam satu nama yang ajaib, nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, bersyukur kepada saudara-saudara. Haleluya, sekali lagi saya persahabatan bagi kita semua dan senantiasa damai sejahtera, sukacita Tuhan melimpah di dalam kita. Haleluya, kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang kuat. Dia sumber kekuatan kita, karena Dia satu yang kita kuatkan. Kita punya Tuhan yang luar biasa.
Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa pagi hari ini kami bersukacita di dalam Tuhan. Kiranya segala pujian kami menyenangkan hati Tuhan, dan kami tidak takut melangkah ke depan, karena kami punya Tuhan yang hidup. Hanya Engkau kepada yang mengadu, hanya Engkau Tuhan sandaran kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan.
sorga, semua kami yang ada saat ini sudah siap untuk dengar dan terima firman-Mu, dan kami pun siap untuk melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Nyatakan isi hati-Mu bagi kami Tuhan melalui hamba-Mu yang nanti akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya di dalam firman-Mu ada kuasa yang memampukan kami untuk menjadi anak-anak ketebusan Tuhan yang dahsyat dan yang berkenan indah bagi Tuhan. Mari Tuhan, lengkapi sukacita kami semua dengan kebenaran firman Tuhan. Dan hamba-Mu dalam menyampaikan firman, biarlah dia ada dalam pengurapan dari Tuhan sendiri, dan apa yang disampaikan boleh menjadi kekuatan baru dalam setiap kehidupan kami, penghiburan, bahkan kami boleh diingatkan untuk senantiasa hidup kami bawa sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami buka hati seluas-luasnya untuk terima firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati, kita siapkan hati kita, amin. Kita mau kembali ditabur dengan kebenaran firman Tuhan, dan saya percaya bahwa hamba Tuhan yang ada di tengah-tengah kita hari ini, suami istri, bukan kebetulan, tapi semua ada dalam rancangan Tuhan yang luar biasa. Saya tidak ngomong banyak ya Bapak Ibu ya, kita beri kesempatan yang seluas-luasnya untuk hamba Tuhan ini boleh menyampaikan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati lebih indah, kita beri sorak-sorai dulu bagi Tuhan. Mari Om, silakan. Selamat. Puji Tuhan, selamat pagi. Puji syukur kepada Tuhan buat segala kasih, buat segala kebaikannya. Saya berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah menghantar, memelihara, sehingga dapat bertemu dengan umat-umat Tuhan yang ada di GPDI Hosana Ruteng. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Revlon dan keluarga yang sudah memberikan kesempatan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat seluruh sidang jemaat yang ada sudah mempercayakan. Biarlah pagi hari ini kita boleh menikmati segala kebaikan Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai pagi ini semua karena kebaikannya. Bukan kebetulan kita boleh ada, tapi semua karena pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan. Saya tidak akan lama-lama untuk berbicara. Saya ingin memperkenalkan diri lebih dahulu. Nama saya Pendeta Ferry Chong. Kami mengembalakan sidang jemaat yang ada di Sumber Jambe, Kabupaten Jember, di mana kami percayakan satu sidang jemaat pelayanan, dan sampai hari ini boleh ada karena kemurahan Tuhan saja. Saya bersama dengan istri, kami memiliki 3 orang anak, dan Tuhan mempercayakan pelayanan yang kecil sekalipun, tapi oleh kasih anugerah Tuhan, pelayanan boleh berjalan dengan baik, pelayanan boleh berkembang, dan jiwa-jiwa boleh bertambah, semua karena penyertaan Tuhan. Puji Tuhan. Kita belajar bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Yosua pasal yang ke-10. Yosua pasal yang ke-10, saya akan bacakan dari ayat yang ke-12. Yosua 10 ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel.
Ia berkata di hadapan orang Israel, "Matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau pulang di atas lembah Ayalon." Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian. Bahkan Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Saudara, saya ingin memberi tema firman Tuhan pagi ini, kehidupan yang berkemenangan. Kehidupan yang berkemenangan. Kalau saudara perhatikan dalam kitab Yosua, itu ditulis tentang peperangan, kemenangan demi kemenangan. Dari ayat yang pertama, di mana Allah memerintahkan kepada Yosua untuk masuk ke tanah Kanaan. Saudara, tentunya di dalam perjalanan untuk menaklukkan bangsa-bangsa Kanaan, mereka harus berperang. Mereka akan menghadapi perlawanan. Mereka akan menaklukkan bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan. Saudara, kisah ini kisah yang begitu menakjubkan di dalam sejarah bangsa Israel. Inilah permulaan di mana Allah mempertunjukkan bahwa Tuhan beserta dengan umatnya. Allah pun rindu dalam kehidupan umat-umat Tuhan untuk kita meraih satu kemenangan dalam hidup ini. Allah rindu memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita. Dalam setiap pertandingan, semua orang pasti menginginkan kemenangan. Kemenangan di dalam kata kemenangan di dalam hal ini di dalam terjemahan, di dalam arti bahasa yang lain dikatakan berhasil atas sesuatu yang didapatkan atau mengalahkan musuh. Dalam istilah militer adalah kata menundukkan, menaklukkan. Saudara, dengan hal ini Yosua akan menghadapi satu perlawanan di dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan. Kehidupan kita sebagai orang percaya, kita sedang melakukan suatu perjalanan dalam hidup ini. Kita akan menghadapi musuh. Kita akan menghadapi perlawanan-perlawanan dalam hidup kita. Selama kita hidup, kita menghadapi peperangan. Peperangan bukan berarti secara fisik, tetapi kita menghadapi berbagai hal di dalam pergumulan, di dalam persoalan, di dalam masalah, dalam setiap kehidupan kita. Ada 4 pelajaran penting sebagai orang percaya dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Yosua ini, yang pertama, kita harus sadar kita akan menghadapi perlawanan. Kita harus sadar kita akan menghadapi perlawanan. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita bukan sedang berjalan dengan jalan yang mulus, saudara. Di dalam kehidupan kita ada perlawanan-perlawanan yang kita hadapi di dalam hidup kita. Persoalan-persoalan yang menghambat iman kita. Masalah-masalah dalam hidup kita
yang menghambat pertumbuhan kita kepada Tuhan. Setiap orang percaya akan menghadapi musuh-musuh. Yang kedua, saudara, Yosua mengajarkan bahwa kita harus menghargai kewajiban yang kita berikan kepada Tuhan. Yosua mengajarkan bahwa kita harus menghargai kewajiban yang kita berikan kepada Tuhan. Ketika Yosua akan masuk ke tanah Kanaan, bagaimana Allah berfirman kepada Yosua? Allah berbicara kepada Yosua sebelum bangsa ini menghadapi orang-orang Kanaan, bahwa bangsa ini, Yosua dan bangsa Israel, harus taat kepada Tuhan. Kalau saudara baca mulai dari pasal yang pertama, bagaimana Allah memberikan satu perintah, satu nasihat kepada bangsa ini. Untuk engkau menaklukkan orang-orang Kanaan, maka engkau harus taat kepada firman Tuhan. Untuk selalu belajar taat kepada firman-Nya. Bangsa ini akan menghadapi peperangan yang di luar pemikiran manusia. Saudara melihat bagaimana bangsa ini menghadapi tembok Yeriko yang begitu tebal. Mereka harus menaklukkan satu tembok yang besar, bukan dengan kekuatan, tetapi hanya dengan puji-pujian. Kalau dipikir secara manusia, mana mungkin pujian dapat merobohkan tembok. Tetapi Tuhan katakan engkau harus taat kepada firman, maka engkau akan melihat sesuatu yang terjadi, kuasa mujizat. Demikian juga dengan hidup kita, saudara. Di hari-hari ini kita akan menghadapi kebenaran firman Tuhan, itu berlawanan dengan logika kita. Oleh sebab itu Tuhan menginginkan untuk kita selalu menghargai kewajiban kita kepada Tuhan, yaitu taat akan firman Tuhan. Terkadang firman Tuhan itu datang, itu di luar logika kita, selalu berbenturan dengan logika manusia. Tetapi Tuhan menginginkan kita untuk kita belajar taat. Ada banyak orang percaya, saudara, hanya ingin mendapatkan berkat, tetapi mereka tidak menghargai kewajiban. Saudara, untuk kita mendapatkan berkat, kita harus taat kepada perintah-perintah Tuhan. Ketika kita belajar hidup di dalam kebenarannya, maka kita akan melihat kuasa berkat-berkat itu mengalir dalam setiap hidup kita. Kita akan melihat bagaimana kuasa Allah akan terjadi dalam hidup kita. Kita akan melihat hal-hal yang di luar nalar pikiran manusia. Kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Pelajaran yang ketiga, saudara, tidak perlu takut pada musuh, karena itu akan menjadi kesaksian buruk tentang Tuhan. Seringkali kita ditaklukkan oleh persoalan masalah. Seringkali kita takut menghadapi persoalan-persoalan yang ada di hadapan kita. Seringkali kita mundur ketika persoalan-persoalan datang dalam hidup kita. Tapi biarlah kita belajar untuk kita tidak takut kepada apa yang ada di hadapan kita. Ketika kita belajar bersama dengan Tuhan,
maka kita akan mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan akan mengadakan sesuatu yang luar biasa bagi kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, ketika Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ketika Tuhan bersama dengan kita, kita tidak akan takut menghadapi apapun dalam kehidupan kita. Kehadiran Tuhan nyata membuat kita tidak takut. Pelajaran yang keempat, Allah selalu menang dalam peperangan apapun. Persoalan saudara begitu berat, masalah kesulitan begitu berat, tetapi Allah lebih besar. Allah selalu menang dalam peperangan apapun dalam kehidupan kita. Persoalan apapun yang kita hadapi, percaya bahwa Dia sanggup memberikan jalan keluar. Yosua sedang menghadapi peperangan yang begitu besar. Dia menghadapi musuh yang kuat, jadi dia tetap berpegang kepada janji Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Yosua, apa yang menjadi kekuatan bagi Yosua di dalam Yosua pasal yang pertama, kita baca mulai ayat yang pertama, dikatakan demikian: sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Allah itu demikian, hamba Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan dipijak, diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerah. Saudara, ini janji Tuhan bagi bangsa Israel. Oleh sebab itu, ketika Yosua menghadapi musuh yang kuat, dia ingat akan janji Tuhan, bahwa Allah selalu menang dalam peperangan apapun. Karena janji Tuhan dia sudah terima. Dia berpegang kepada setiap janji-janji Tuhan. Saudara-saudara, kita mengiring Tuhan. Kita begitu banyak mendengar firman Tuhan, bahwa bagaimana Allah dalam janjinya kepada kita, untuk kita tidak pernah takut menghadapi apapun. Dan itulah yang menjadi kekuatan bagi kita. Apa yang Yosua sudah lakukan, dia berdiri atas kebenaran firman Tuhan. Dia memiliki janji-janji Tuhan, bahwa Allah akan memberikan seluruh tanah Kanaan bagi dia. Kita memiliki janji Tuhan dalam setiap hidup kita. Nah, itulah yang menjadi kekuatan bagi hidup kita. Allah selalu menang dalam peperangan apapun. Saudara, masalahnya sebagai orang percaya, seringkali kita menghadapi satu kehidupan yang kalah. Seringkali kita kalah atas masalah-masalah yang kita hadapi, sehingga kita terhambat di dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan, sehingga membuat kita tidak mencapai apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Iblis selalu mengadakan peperangan sampai hari ini.
Iblis tidak pernah tinggal diam, bahkan dia bekerja lebih keras lagi, membuat setiap orang percaya menjadi lemah. Iblis masih memakai strategi yang sama, saudara. Dari manusia yang pertama Adam dan Hawa, bagaimana dia dapat menaklukkan manusia yang pertama ini sehingga jatuh di dalam dosa. Iblis masih memakai strategi ini, saudara. Dia selalu membuat pikiran kita. Dia selalu memakai pikiran kita, saudara. Seringkali iblis menyatakan kepada pikiran kita, dia selalu mengingatkan kepada masa lalu kita, bahwa engkau orang yang berdosa, bahwa engkau sudah melakukan dosa, bahwa engkau pernah gagal, bahwa engkau tidak layak. Nah, inilah strategi iblis. Dia membuat pikiran kita dan kita selalu ingat kepada masa lalu. Nah, ketika kita ingat akan masa lalu kita, kesalahan-kesalahan yang telah kita buat, maka kita tidak akan pernah mengalami damai sejahtera. Tuhan tidak pernah melihat masa lalu kita. Tuhan selalu memandang, membawa kita ke masa depan. Tetapi iblis, dia akan selalu mengingatkan masa lalu kita, masa lalu yang buruk, masa lalu yang penuh dengan dosa. Ini yang perlu kita pelajari, apa yang dikerjakan oleh iblis. Serangan iblis terus menerus dalam pikiran kita. Oleh sebab itu, Yosua sadar bahwa dia perlu memiliki tempat untuk berpijak. Dia perlu memiliki Tuhan di dalam dia menghadapi peperangan. Sehingga dia berdoa kepada Tuhan ketika dia menghadapi satu peperangan yang besar. Dia berdoa kepada Tuhan supaya matahari berlambat-lambat terbenam, sehingga peperangan yang dia hadapi, dia dapat menaklukkan semua musuh. Yosua sadar bahwa kalau peperangan ini sampai terjadi besok, maka dia akan melihat musuh dapat menghimpun kekuatan kembali. Nah, inilah yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali ketika kita berdoa, doa itu belum dijawab oleh Tuhan, sehingga kita berpikir bahwa Tuhan akan mendengar doa kita besok, sehingga membuat kita semakin, saudara, hari semakin lemah. Ketika kita berdoa tidak dijawab oleh Tuhan, kita mulai berhenti berdoa. Kita lupa untuk berdoa terus dan menaklukkan musuh, menerobos musuh yang kita hadapi, yang tidak bisa kita hadapi besok. Dan apa yang dialami oleh Yosua, dia tidak membiarkan musuh di dalam dia berperang sampai besok. Dia tidak membiarkan musuh untuk menjadi kuat, tetapi dia harus menyelesaikan peperangan itu. Saudara, kita harus terus berdoa. Kita harus terus ada di dalam kuasa-Nya. Kita jangan biarkan musuh yang kita hadapi semakin kuat,
Tapi percayalah, Tuhan akan selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Itulah 4 pelajaran yang dapat kita pelajari di dalam kitab Yosua. Dan kita akan melihat apa kunci supaya kita menang di dalam melawan musuh. Ada 4 kunci supaya kita menang melawan musuh. Yang pertama, saudara, demonstrasikan iman. Tunjukkan iman kita. Kalau kita baca di dalam Yosua pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-8, firman Tuhan katakan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan melawan engkau. Tidak ada janji Tuhan yang baik selagi kita tetap percaya kepada firman-Nya. Yosua berpegang kepada firman Tuhan. Ketika Tuhan berbicara kepada Yosua bahwa setiap musuh akan diberikan kepadanya, setiap musuh akan ditaklukkan, maka Yosua memperlakukan janji Tuhan dengan serius. Janji Tuhan ini jelas bahwa setiap musuh akan dikalahkan. Setiap musuh akan dikalahkan. Saudara, kita butuh iman untuk kita mempraktekkan janji Tuhan ini dalam setiap hidup kita. Kita percaya kita memiliki iman, tetapi kita harus tunjukkan iman, tunjukkan bagaimana janji Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita bukan hanya perlu iman, tetapi kita perlu mempraktekkan janji Tuhan itu. Kita harus mendemonstrasikan iman yang kita miliki, bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup mengatasi semua persoalan masalah yang kita hadapi. Di dalam Yakobus katakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Bahwa iman itu perlu perbuatan. Kita bukan hanya sekedar percaya, tetapi kita perlu menunjukkan iman kita bahwa Tuhan beserta dengan kita. Ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka hanya memiliki iman, tetapi tidak dapat menunjukkan bahwa mereka dapat memiliki janji Tuhan dalam hidup mereka. Saudara, ada satu kesaksian dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami. Kami selalu berjalan di dalam apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan bicarakan kepada kami. Ketika kami memulai untuk membangun pastori, saudara, kami hanya memiliki dana 30 juta. Sehingga saya katakan kepada jemaat bahwa kita harus segera membangun pastori. Ketika jemaat mendengar untuk membangun pastori hanya dengan dana 30 juta itu, secara manusia mereka tidak dapat berpikir bagaimana mungkin dapat memulai pekerjaan yang besar. Tapi kalau Tuhan menyuruh kami, saudara, untuk memulai saja pekerjaan Tuhan ini, kami memiliki iman, kami memiliki firman untuk melaksanakan apa yang Tuhan janjikan. Maka kami memulai pekerjaan ini dengan dana yang minim, saudara, karena kami percaya Tuhan akan menunjukkan sesuatu yang luar biasa bagi kami. Pekerjaan pembangunan ini memakan waktu 1 tahun. Pada saat keadaan
COVID. Kalau dipikir secara manusia, keadaan yang sulit, ekonomi yang sulit. Bahkan rekan-rekan kami yang ada sekitar kami, mereka katakan ini bukan waktu yang tepat. Kami mau belajar taat kepada firman Tuhan, bahwa kalau Tuhan sudah berbicara, maka kami laksanakan. Hanya dengan modal dana yang kecil, saudara, kami melaksanakan selama 1 tahun. Tidak terasa pekerjaan Tuhan ini, pembangunan ini selesai, memakan biaya hampir 500 juta. Sehingga ketika kami menghitung semuanya, kami katakan semua karena Tuhan, semua karena campur tangan Tuhan, semua karena pemeliharaan Tuhan. Tuhan yang mengerjakan semuanya. Saudara, bagaimana kami tunjukkan iman bahwa Tuhan ada beserta dengan kami. Oleh sebab itu, ketika kami melakukan hal ini, ketika jemaat melihat bahwa mereka mulai melihat apa yang dikerjakan oleh gembala, saudara, mereka belajar untuk selalu berjalan di dalam iman, bertumbuh di dalam iman, dan melakukan satu pekerjaan. Oleh sebab itu, saudara, percaya kemenangan demi kemenangan Tuhan akan berikan dan bagi kita. Ketika kita memiliki iman, kita berdiri dalam kebenaran firman Tuhan. Persoalan saudara apapun, sebesar apapun, kalau saudara berjalan di dalam firman Tuhan, mungkin dalam usaha pekerjaan saudara, kesulitan apapun yang saudara alami, biarlah belajar untuk selalu berjalan dalam kebenaran, untuk selalu berpegang pada firman Tuhan. Tuhan akan mengadakan sesuatu yang luar biasa. Kita tidak boleh memberi celah kepada musuh untuk mempermainkan pikiran kita, sehingga kita menjadi takut. Dan kita belajar untuk kita tetap berada di dalam firman Tuhan. Percayalah dan terimalah semua firman Tuhan dengan iman bahwa Tuhan akan mengadakan sesuatu yang luar biasa bagi kita. Yang kedua, saudara, yang pertama tadi katakan demonstrasikan iman. Yang kedua, nyatakan perang. Dalam ayat yang ke-9 dalam Yosua 10. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Seringkali kita menunggu musuh yang akan menyatakan perang. Seringkali kita membiarkan persoalan masalah datang dalam hidup kita. Dan Tuhan katakan kepada Yosua, jika engkau ingin menang, engkau harus menyergap, menghadang musuh secara tiba-tiba. Jangan berbicara, jangan berunding, tetapi serang musuh dengan tiba-tiba, sehingga engkau akan memperoleh kemenangan dalam setiap kehidupan kita. Demikian juga dengan kita. Saudara, kita mau bertindak melawan musuh. Jangan biarkan persoalan masalah menyerang hidup kita, tetapi kita yang harus bertindak menyerang setiap persoalan masalah yang kita hadapi. Setiap kita berperang, kita akan menghadapi sesuatu dalam hidup kita. Sebab dalam firman Tuhan, kita akan memerangi, kita akan menghadapi perlawanan.
dari sekarang sampai selama-lamanya. Peperangan kita tetap hadapi. Saudara, kalau musuh kalah dalam satu area, maka dia akan mencoba mengalahkan kita di area yang lain. Seringkali musuh memerangi dalam keluarga kita sehingga terjadi konflik. Seringkali musuh menyerang kita dalam pekerjaan kita sehingga mungkin ekonomi kita menghadapi hambatan, kesulitan. Bahkan di dalam pikiran kita, bahkan di tengah-tengah gereja ada konflik yang terjadi. Tapi biarlah kita tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Kita yang akan menyerang musuh. Kita akan menyatakan perang dalam setiap kehidupan kita. Di dalam Injil Matius 24 ayat yang ke-44 dikatakan bahwa kita harus siap sedia. Kita harus siap sedia dalam menghadapi musuh. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan, jangan sampai iman kita kendor. Tuhan katakan kita harus tetap siap untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jangan biarkan iman kita kendor, saudara. Tuhan ingin supaya kita tetap setia, tetap taat, tetap ada di dalam jalur kebenaran sampai kita mengalami bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Tujuan hidup kita bukan cuma untuk saat ini. Di dalam kita percaya kepada Tuhan, tujuan akhir hidup kita bagaimana kita masuk di dalam kerajaan. Oleh sebab itu Tuhan katakan siap sedialah, tetaplah lakukan semua kebenaran firman Tuhan untuk kita mendapatkan sesuatu yang lebih besar dalam hidup kita. Yang ketiga, kunci yang ketiga untuk kita dapat mengalahkan musuh di dalam ayat yang 10, di dalam Yosua 10 ayat yang 10 dikatakan demikian, dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon, mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Aseka dan Makeda. Kunci yang ketiga, berusaha melihat lebih jauh. Berusaha melihat lebih jauh. Tuhan berkata kepada Yosua, kalau Tuhan sudah menyerahkan musuh, berarti Tuhan sudah campur tangan. Tidak pernah kita berperang sendiri. Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Kita akan melihat lebih jauh ke depan. Kita harus memiliki visi ke depan di dalam setiap hidup kita. Oleh sebab itu bagaimana Allah memerintahkan kepada Yosua untuk mereka bukan hanya musuh yang ada di depan, tapi mereka harus lebih lagi ke depan di dalam mengalahkan musuh. Tuhan ada bersama dengan kita di dalam setiap persoalan masalah yang kita hadapi. Yosua punya iman akan janji Allah. Oleh sebab itu dia begitu bersemangat dalam menghadapi peperangan apapun dalam kehidupan. Setiap orang percaya akan menghadapi peperangan. Tapi kalau kita percaya bahwa Allah ada bersama dengan kita, maka kita akan maju. Kita akan menghadapi satu peperangan yang besar dalam hidup kita. Bukan hanya Yosua dan pasukannya yang berperang, tetapi Tuhan sendiri. Di ayat yang ke-11 dikatakan, sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Aseka, sehingga mereka mati
yang mati kena hujan batu itu lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Tuhan berperang, Tuhan terlibat dalam peperangan itu. Demikian dengan hidup kita. Tuhan selalu ada. Tuhan selalu beserta dengan kita. Tuhan selalu berperang bersama-sama dengan kita. Kita tidak sendiri, saudara, dalam kita menghadapi persoalan masalah apapun dalam hidup kita. Dan yang terakhir, saudara, kunci yang terakhir adalah kemenangan total dengan menghancurkan sumber masalah. Kemenangan total dengan menghancurkan sumber masalah. Ayat yang ke-16 dikatakan dalam Yosua 10 ayat yang ke-16, kelima raja itu melarikan diri dan bersembunyi di dalam gua di Makeda. Kepada Yosua dikabarkan demikian, kelima raja itu telah ditemukan bersembunyi di dalam gua Makeda. Lalu berkatalah Yosua, gulingkanlah batu-batu yang besar di mulut gua itu dan tempatkanlah di sana orang untuk menjaga mereka. Ayat yang ke-26. Sesudah itu Yosua membunuh raja-raja itu dan menggantung mereka pada tiang, 5 tiang, dan mereka tinggal bergantung pada tiang-tiang itu sampai matahari terbenam. Kelima raja menyadari mereka akan mati karena pasukan mereka mengalami kekalahan. Oleh sebab itu mereka memutuskan untuk mereka bersembunyi di dalam gua. Yosua sudah menang menghadapi peperangan itu, tetapi 5 raja masih hidup. Sedang Tuhan berkata bahwa engkau akan menaklukkan semua musuh-musuh yang ada di hadapan. Ketika raja ini dibiarkan hidup, maka mereka akan kembali kepada bangsa. Mereka akan menghimpun kekuatan dan mereka akan berperang lagi. Oleh sebab itu ketika bangsa ini, Yosua melihat bahwa 5 raja masih hidup, maka dia berinisiatif untuk menyuruh pasukannya mencari kelima raja itu. Dan mereka harus membunuh kelima raja ini. Jadi bukan hanya kemenangan yang dibutuhkan, tetapi kemenangan total. Bukan hanya pasukannya saja yang harus dimatikan, tetapi 5 raja juga harus dibunuh. Seringkali kita puas hanya dengan kemenangan saja. Kita puas, kita sudah menang dalam masalah yang kita hadapi saat itu. Tapi kalau Tuhan berbicara tentang kemenangan, maka itu berarti kemenangan total, kemenangan seluruhnya. Kita yang percaya kepada Tuhan, kita sudah dibebaskan. Kita sudah sungguh-sungguh merdeka. Kita sudah bebas dari segala masalah, persoalan dalam hidup kita. Sering kita menyerahkan kebiasaan buruk kita, tetapi kita tidak menyerahkan raja yang menguasai kita. Ketika kita mengalami sesuatu yang menyakitkan dalam hidup kita, maka musuh itu datang dan mengeluarkan raja-raja yang disembunyikan itu. Ada raja kekecewaan, ada raja keputusasaan, ada raja tidak mengampuni pikiran kejahatan seksual, kecemburuan, dan tidak percaya Tuhan. Mungkin saudara sudah mengalahkan setiap persoalan kita, tetapi seringkali kita menyembunyikan sumber masalah itu dalam hidup kita.
Sehingga ketika hal-hal yang menyakitkan datang kehidupan kita, maka mulai hal yang ada dalam hidup kita itu dikeluarkan. Seringkali kita mengalami kekecewaan di dalam kita mengiring Tuhan. Seringkali kita mengalami keputusasaan ketika kita menghadapi masalah-masalah yang sulit dalam hidup kita, masalah-masalah yang tidak sesuai dengan keinginan kita, sehingga kita mulai tidak percaya kepada Tuhan. Nah, hal inilah yang akan merusak iman kita. Dan Tuhan ingin di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita harus menyelesaikan semuanya. Kita harus mengalahkan semua masalah, bahkan raja masalah dalam hidup kita. Sehingga ketika kita menghadapi persoalan-persoalan yang begitu menyakitkan dalam hidup kita, kita sudah menang secara total di dalam Tuhan. Sehingga ketika kita menghadapi masalah-masalah yang membuat kita menjadi putus asa, kita sudah menang. Karena kita menang secara keseluruhan. Oleh sebab itu seringkali kita menghilangkan akibat dari sumber masalah, tetapi kita mengizinkan sumber masalah tetap hidup. Saudara, ini yang perlu kita perhatikan dalam hidup kita. Kita harus menang secara menyeluruh. Kita harus menang secara total di dalam setiap persoalan masalah yang kita hadapi dalam hidup kita. Sehingga kita dapat bertumbuh di dalam Tuhan, supaya kita semakin mengerti tentang Tuhan, karena kita ada di dalam kendalinya Tuhan. Sebelum kita menghancurkan raja masalah itu, kita tidak akan mengalami hubungan yang intim dengan Tuhan. Raja masalah itu tidak akan membiarkan kita berbahagia. Tetapi ketika kita menaklukkan semua masalah, bahkan raja masalah dalam hidup kita, maka kita akan mengalami damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan. Seberapa berat pun masalah yang kita hadapi, karena Tuhan ada. Dialah sumber sukacita, dialah sumber damai sejahtera yang Tuhan ada dalam hidup kita. Kita tidak akan terus hidup dalam pergumulan. Sebab kalau kita hidup dalam pergumulan, kekristenan kita hanya menjadi tradisi saja. Yang terpenting kita ada dalam gereja, kita pulang minggu kita beribadah. Tetapi kalau Tuhan bekerja dalam hidup kita, Dia tinggal dalam hidup kita, maka kita akan mengalami damai sejahtera. Kita ada dalam gereja, kita mengalami damai sejahtera. Ketika kita ada di rumah, kita mengalami damai sejahtera. Itulah yang dinamakan dengan kemenangan total dalam setiap hidup kita. Menjadi satu kesimpulan dalam kebenaran firman Tuhan pagi ini. Mari kita belajar seperti Yosua. Kita harus mengerti bahwa kita memiliki janji Tuhan. Tuhan sudah mengalahkan musuh. Dan sekarang bagian kita untuk meminta Tuhan campur tangan dalam hidup kita, sehingga kita mengalami kemenangan total. Saudara, itulah menjadi kerinduan kita. Kita mengalami kemenangan total, dan itulah kehidupan yang berkemenangan. Hidup dalam kemenangan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.